Tes 1 2 tes 1 2 tes. Tes 1 2. Laser di situ, laser di tas. Kelihatan satu lagi ada. Satu lagi. Tes 1 2, tes 1 2. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah kembali pada Minggu 27 Juli 2025. Dengan senang hati dan sukacita kita datang kepada Tuhan. Segala kebutuhan dan pergumulan kita serahkan pada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita, dialah jawaban atas semua kebutuhan kita. Kita pakai berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka.
Engkau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita tundukkan kepala, kita serahkan ibadah yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan, supaya urapan kuasa-Nya ada di tengah-tengah kita, memulihkan, menyembuhkan kita sekalian. Saudara Pendeta Muda Darsipan, doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan yang nyata dalam kehidupan kami adalah Engkau Tuhan, di mana Tuhan banyak segala keluh kesah dan segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri, tetapi karena Engkau Tuhan sumber pertolongan, sumber segala sesuatu, sumber nasihat, sumber kedamaian, dan sumber keselamatan yang ajaib. Kami mau Tuhan kami selalu berdekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami belajar Tuhan untuk selalu mencari Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Pertama pada hari ini Tuhan, bila kami bisa menerima Tuhan kuasa dari Roh-Mu untuk bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, kita nyanyikan Kesukaan Surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sebab itu ku puji. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Allah sanggup. Ya, setiap saya nyanyian dihayati, ya, diimani, dihayati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhannya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita sampai dikatakan tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Jadi hidup kita tidak ada yang membahayakan hidup kita, ya. Kita ganti nyanyian kita. Allah pasti berhasil. Yani membangun tubuh Kristus zaman akhir supaya jadi mempelainya Tuhan. Manfaatkan kuasa korban dosa dalam nikahmu, agar senantiasa diperdamaikan, disucikan, dan disatukan. Allah cari benih ilahi dari nikah-nikah yang suci, untuk segera mengakhiri ulah musuh abadi. Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangai ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti dari awal kembali. Manfaatkan kuasa penciptaannya sekarang dalam nikahmu. Dia dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Janganlah kau berputus asa, berimanlah pada firman-Nya. Korbannya yang telah mengangkat hidup kita semua. Allah pasti berhasil. Amin. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangai ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti berhasil. Ya. Bait 3 sekarang. Kuasa dalam nikahmu, jagalah agar persekutuanmu dengan Kristus jangan terputus. Senantiasa mengasihi serta menghargai sesama. Terciptalah keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Apa? Allah pasti berhasil. Allah pasti berhasil mempersatukan orang-orang suci berperangai ilahi. Allah pasti berhasil membentuk mempelainya oleh sebab karya pengorbanannya. Dia pasti berhasil. Amin.
Ya, diangkat rasul, nabi, penginjil, gembala adalah untuk membangun tubuh Kristus. Mempelainya Tuhan. Kalau sudah rampung, Yesus akan datang segera. Mempelai laki-laki datang. Song-songlah dia. Jadi Yesus akan datang sebagai apa? Mempelai. Kalau Yesus sebagai mempelai, kita pun harus mempersiapkan diri sebagai mempelai perempuan pengantinnya. Ya, puji Tuhan. Kita ganti nyanyiannya. Nyanyian Mengapa Kau Memilihku. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ngapa Kau memilihku, untuk menjadi milikmu, sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkin Kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu. Tiap hari hidupku sekarang dihayati katanya. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu. Tiap hari berjalan serta-Mu, berjalan serta-Mu. Tiap hari. Kita tunduk kepala. Benar Tuhan, janji-Mu adalah penyertaan sampai akhir zaman. Dalam perjalanan hidup kami dari dunia ini sampai kepada kekekalan di dalam kerajaan surga, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan ada pertolongan, ada mujizat, ada kemudahan yang kami peroleh. Semua rintangan hambatan di depan kami, Tuhan bisa ratakan semua. Gunung-gunung, bukit-bukit, lembah, dan juga jalan yang berliku-liku, Tuhan akan luruskan supaya kami bisa berjalan menuju kota tanpa malam, Yerusalem yang baru.
tempat di mana saleh-saleh Tuhan yang sudah mendahului kami di sana sekarang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar, berfirmanlah, isilah hati kami dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang bisa mengalahkan semua musuh-musuh kami, baik daging dengan segala keinginannya, setan dengan segala godaannya, dunia dengan segala keindahannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bisa dikalahkan dan kami menjadi pemenang lewat pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Ya, kita buka kitab suci dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Temanya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi berarti tidak boleh berhenti mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Ya, tujuan kita adalah ruang Maha Kudus. Ruang apa? Ruang Maha Kudus. Ini tujuan kita. Dari percaya, bertobat, dibaptis. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ya, dalam ibadah umum, ibadah PA, ibadah doa, perobaikan tirai sampai ke tahta Allah. Ruang Maha Kudus. Amin. Ya, tujuan kita adalah kesempurnaan ruang Maha Suci. Udah sempurna ini belum? Belum. Yang satu bilang udah, kalau udah sempurna sudah terangkat ke surga. Ya, seperti Henok sama siapa? Elia, ya terangkat ke surga. Sudah sempurna. Kita nanti juga akan terangkat juga. Ya, silakan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, 2 kali. Kalau 2 kali dibaca lebih jelas. Ya, lebih jelas. Ya, silakan. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Ya, kamu senantiasa taat. Jadi taat itu terus menerus. Amin. Dari Januari ke Desember. Datang lagi Januari. Taat lagi terus nanti sampai akhir zaman, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya, terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi sampai di surga mengerjakan apa? Keselamatan. Jadi kita di sini bukan cari selamat, kita sudah selamat. Amin. Begitu orang percaya dia selamat. Tapi kita tidak boleh hanya selamat di pintu gerbang. Ini selamat percaya di pintu gerbang. Udah percaya harus bertobat. Udah itu dibaptis air, baptis Roh Kudus. Dia dalam 3 ibadah. Ibadah umum seperti sekarang nih, ibadah umum. Baru ibadah PA, ya, ada 6 roti di sini. Ini 6. Jadi kalau ditulis berapa? 66. Jumlahnya 12. 6 tambah 6, 12 itu jumlah rasul, pemberita Injil. Pemberita apa? Injil. Baru mesbah dupa, penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang paling dekat itu adalah mesbah dupa. Ya. Mana yang paling dekat? Mesbah dupa. Di situ tidak meminta tapi menyembah. Menyembah. Kita memberi hidup kita menyembah Tuhan. Ya, sehingga nanti kita merasakan hadirat Tuhan. Ya, mujizat terjadi. Jadi kita di sini bukan mencari keselamatan. Kita sudah selamat.
Jadi begitu orang percaya sudah selamat. Ya, siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam diri kita ini sudah ada hidup yang kekal. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Sampai kemana tadi? Ruang Maha Kudus. Dari percaya, bertobat, dibaptis. Ya kan? Penuh Roh Kudus. Ibadah umum, ibadah PA, ibadah doa. Terakhir perbaikan tirai. Terakhir apa? Perbaikan tirai. Waktu Yesus mati kan robeklah tirai. Kelihatanlah tabut perjanjiannya. Begitu robek, Alkitab mengatakan kelihatanlah tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Ya, ruang Maha Kudus. Ya, jadi kita menuju ke sana. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan. Amin. Mengerjakan apa? Keselamatan. Kalau saudara punya pekerjaan, punya toko, tapi nggak dikerjain, nggak dijaga, nggak berdagang di situ, kira-kira dapat untung nggak? Ditutup terus begitu. Dari pagi, sore tutup, tanggal 1, tanggal 31 tutup, Januari, Desember tutup, ya nggak ada untungnya. Harus dikerjakan. Keselamatan juga begitu. Tuhan beri kepada kita, kerjakanlah keselamatan. Amin. Jadi mengerjakan keselamatan itu contohnya itu adalah Nuh. Siapa contohnya? Nuh. Nuh itu orang yang benar di antara orang sejamannya. Orang apa? Benar. Ya, itu zaman sudah memuncak dosa manusia. Dosa manusia itu waktu itu makan, minum, kawin dan mengawinkan. Udah kawin, kawin lagi. Udah kawin, kawin lagi. Udah kawin, kawin lagi. Ganti-ganti begitu. Ganti. Ya. Jadi itulah pekerjaan manusia zaman Nuh. Makan, minum. Bukan minum air. Miras. Miras. Sampai nanti mabuk. Pernah kan Nuh mabuk ya? Berarti miras sudah ada. Mabuk. Sampai buka baju dia. Telanjang. Iya kan? Dilihat sama si Ham. Malah diceritain. Bapak kita lagi mabuk. Gak pakai baju. Kedua anaknya itu Sem dan Yapet mengambil kain. Berjalan mundur mereka, nggak melihat bapaknya. Tutupin. Kemudian sadarlah siapa? Nuh dari mabuk. Sadar dari apa? Mabuk. Malah yang muncul marah dia. Yang keluar dari mulutnya kutuk. Dia berkata, terkutuklah Ham. Biarlah dia menjadi hamba kepada saudara-saudaranya. Ham itu artinya hitam. Apa? Hitam. Itulah orang negro. Sampai sekarang. Jadi hamba. Dimulai dari zaman Nuh. Jadi apa? Hamba. Iya kan? Nah, jadi Nuh tadi disuruh mengerjakan apa? Bahtera. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Berapa panjangnya? 300. Lebarnya
50. Tingginya 30 hasta. Bertingkat bawah, tengah, atas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 tingkatnya. Ya kan? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa menyelamatkan manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita dalam kesulitan, katakanlah mau tabrak, panggil saja nama Tuhan. Yesus tolong, nanti pasti selamat. Amin. Nah, saat kritis, bahaya, ya, panggillah nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kalau kantong sudah mau habis? Bagaimana? Cari sana sini. Aduh, mau ngisi nggak bisa ngisi. Malah pengeluaran terus. Pengeluaran lebih gede pasak dari apa? Dia lama-lama habis. Malah minus. Minus artinya pinjam sana, pinjam sini. Siapa yang pernah minjam punya utang? Anaknya sudah ditagih. Penagih hutang sudah datang, bayar dengan anakmu, iya kan? Siapa itu? Janda. Janda di kota? Janda Nabi. Janda seorang Nabi. Ya. Nah, saudaraku. Jadi bisa terjadi perubahan. Ya, terjadi apa? Perubahan. Ya. Jadi miskin dia. Lalu didatangi oleh Nabi Elisa. Beri aku apa? Minum, ya. Bukan, apa teh? Apa? Datang apa? Ini datang kepada janda ini ya. Ya? Apa? Oh ya, bayar hutang. Ya, ini ya. Mau bayar hutang. Dipakai apa? Anak. Lalu dia mengadu kepada Nabi, ya. Apa-apa yang ada padamu, katanya kan. Wah, hanya minyak sedikit dalam buli-buli. Sedikit dalam buli-buli, ya. Beda dengan drum ya, kalau di rumah gede ya. Ini dalam buli-buli kecil. Nah, tapi kata Nabi, pinjamlah tempayan-tempayan dari para tetanggamu. Jangan terlalu sedikit. Dipinjam. Sudah dipinjam. Nabi itu berkata, tuanglah minyak itu ke dalam tempayan. Mana yang penuh, isilah kepada yang kosong lagi. Terus. Mulai dipraktekkan sama dia. Ngucur terus. Habis. Padahal cuma sedikit. Penuh. Ya. Ada anaknya kan di situ kan. Ganti kerjasama lah. Isi lagi. Ini tempat dipinjam dari para tetangganya. Terus. Tak tahu berapa puluh tempayan itu. Sampai nanti semua bejana atau tempayan ini penuh berisi. Lalu dibilang, ayo yang satu lagi, udah habis, sudah semua kasih, ya sudah. Begitu itu baru berhenti minyak itu. Lalu dia pergi lagi kepada Nabi, kasih tahu, sudah. Kata Nabi, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Jadi hutang bukan dipikiri, dibayar. Hutang dia apa? Dipikir mana selesai tuh. Kalau dibayar baru selesai. Ya kan? Betul nggak? Ya. Karena ada kemauan, selalu ada jalan.
Ini jalan mujizat kan? Nggak mampu, dia nggak bisa. Anak harus dijual untuk membayar hutang. Ya. Harus dijual, tapi itulah namanya ada kemauan. Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak yang dapat menutup. Tuhan buka jalan, betul. Ya, sederhana kan? Praktis ya. Pinjam tempayan. Jangan terlalu sedikit. Isilah mana yang penuh, ganti lagi pada yang kosong. Sampai penuh semua. Setelah itu diberitahu lagi, udah penuh semua, udah. Oh, kalau gitu jual. Bayar hutangmu sampai lunas. Bayar hutang sampai apa? Lunas. Ya, enak ya kalau nggak ada utang ya. Ya. Biasa kan kalau minjam mah beda tuh bahasa minjam mah. Cuman seminggu. Paling lambat akhir bulan. Ya, begitu. Ya, meyakinkan, ya kan? Meyakinkan. Akhirnya dikasih lah. Ditunggu. Tepati janji. Pas tebu waktunya. Mulai nggak bisa bayar. Walaupun ada terkadang masih. Bagaimana lah caranya? Padahal ada uang. Tapi mencari jalan jangan dulu bayar. Begitu ya. Padahal hutang harus dibayar. Bukan dipikirin. Bayar hutangmu sampai lunas. Ada kemauan, pasti ada jalannya. Amin. Ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Ya. Nah, sudah. Jadi Tuhan melihat dosa manusia ini. Udah memuncak. Dosa manusia kerjanya makan, minum, miras. Miras. Ya, minuman keras. Zaman itu sudah ada. Buktinya Nuh mabok. Berarti sudah ada apa? Apa miras ya? Minumannya keras ya. Minumannya apa? Keras. Kalau ada yang keras, ada yang lembut rupanya. Minuman keras. Kalau minuman keras contohnya apa itu? Apa? Anggur merah. Terus apa lagi? Bir. Terus apa lagi? Alkohol. Terus apa lagi? Hah? Apa? Tuak. Whisky. Hah? Mahal ya? Whisky. Ada yang begitu karena dia peminum dia. Wow, whisky di rumahnya itu. Botol-botol ya kan? Bangga dia jadi peminum. Biasanya peminum itu pemabok. Kalau mabuk biasanya sering nggak sadar. Buka bajunya, buka celananya. Seperti siapa? Nuh. Ya. Siapa yang lewat di dia sama saya? Hamdiat. Bapak kita. Bapak kita apa? Mabok. Ya. Kemudian datang si Sem sama siapa? Yapet. Ya, dilihat, waduh, ini bapak kita ini mabuk, kuy. Ya, mereka mengambil seperti karung ya, kain lah ya. Lalu mereka berjalan mundur, ya kan? Gak mau melihat aurat bapaknya. Nunggu sadar, nunggu apa? Sadar. Nunggu sadar dari apa? Mabok. Begitu dia sadar mulai. Yang keluar dari mulutnya bukan berkat. Kutuk. Ya, kutuk. Nama anaknya itu siapa?
Artinya ham itu hitam. Hitam. Hamba. Terkutuklah ham. Biarlah dia menjadi hamba kepada saudara-saudara. Jadi dari situ awalnya. Terjadinya kutuk kepada ham. Itulah orang Afrika sekarang. Orang apa? Afrika. Keturunan ham. Ya. Yang sebenarnya yang salah bapaknya yang minum atau anaknya yang itu. Udah tahu minum minuman keras akibatnya nanti mabuk. Jadi dulu di kampung saya itu namanya tuak. Kalau di sini apa namanya? Tuak. Dari pohon apa itu? Pohon aren. Dipotong nanti yang baru kembang. Nanti kan netes lalu ditampung begitu kan. Netes. Jadi diambil di sana lagi begitu. Jadi nanti jadi bisa banyak ya. Dikasihlah nanti di situ apa namanya itu? Seperti kulit apa namanya itu? Kayu lah, kulit kayu. Nah, itu jadi apa namanya itu? Sudah dikasih. Ya pokoknya itulah, itu yang katanya mantap itu kata. Mantap. Minum. Nanti pulang dari rumah, warung, mabuk dia, tenggen namanya. Tenggen. Mabuk. Ya, banyak yang begitu di kampung saya. Ya, mabuk. Tapi belakangnya zaman saya ke sini ini udah saya ke sana kemarin itu sudah mulai hilang. Tapi zaman saya waktu masih remaja banyak itu mabuk. Ya karena memang pohon aren banyak. Ya bikin sendiri ya, ambil sendiri banyak. Jadi mabuk ya. Jadi ini mengerjakan keselamatan. Perintah Tuhan kepada Nuh membuat bahtera. Panjangnya berapa hasta? 300. Lebarnya 50. Tingginya 30. Tingkat bawah, tengah, atas. Tingkat bawah, tengah, atas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini. Selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dibuatlah tentu ngambil kayu ya. Cari kayu, bayangkan 300 hasta. Panjang, lebarnya 50 hasta. 3 tingkat. Mengerjakan keselamatan. Mengerjakan apa? Keselamatan. Bagaimana kalau Nuh tidak mau mengerjakan keselamatan? Tidak mau bikin bahtera. Hukuman pasti datang tepat waktu. Ngerti nggak? Iya kan? Kita pun disuruh kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita di sini bukan cari selamat, kita sudah selamat, tapi kita mengerjakan keselamatan sampai ke ruang maha kudus. Sampai ke ruang maha kudus. Percaya, bertobat, baptis penuh Roh Kudus, giat ibadah umum, PA, doa, robek tirai. Robek tirai maksudnya mematikan keinginan daging. Ini paling berat ini, daging. Betul kan? Coba Galati berapa ya? Galati 5, itu daging, keinginan daging, ya. Nah, boleh Galati pasal 5? Ya, ini keinginan daging. Ya. Boleh dibaca? Ya, ayat berapa itu? Keinginan daging. Ada? Kasih tahu ayatnya. 17. Berapa? 17. 17, perhatikan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, Ya, dan keinginan roh daging berlawanan dengan keinginan roh.
Terus Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ya, jadi bertentangan, peperangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Maunya daging tidur. Tidur. Sampai ke gereja lupa tidur. 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 Memang namanya daging itu pengennya tidur. Udah tidur makan. Udah makan minum, tidur lagi, tidur. Kerjanya manusia zaman akhir kan makan minum. Ya, terus Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ya. Akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini perbuatan daging, pekerjaan daging, keinginan daging. Terus Yaitu percabulan, cabul apa arti cabul? Hah? Apa? Apa ca? Berapa? Apa sinonimnya cabul? Hah? Oh, tidak senonoh. Terus apa lagi? Tidak senonoh. Cabul. Kalau cabul itu laki-laki atau perempuan? Hah? Oh, laki perempuan ya cabul. Apa? Banci. Oh, banci. Setengah laki-laki, setengah perempuan berarti ya, banci ya. Iya kan? Laki-laki tapi gemulai gemulai dia ya. Aduh, lembut sekali. Padahal laki-laki. Ya, terus perhatikan. Kecemaran. hawa nafsu, Ya. penyembahan berhala, Terus. sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, pesta pora. Pesta, apa itu pesta pora itu? Ya. Apa? Pesta pora. Ya. Jadi ini mengerjakan keselamatan. Perintah Tuhan, perhatikan. Ya. Kejadian 6:14. Nah, ini perintah. Ini Nuh mengerjakan apa? Keselamatan karena akan datang air bah. Maka harus dikerjakan keselamatan dengan membuat bahtera. Ya, perhatikan. Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Iya. Disuruh membuat apa? Ulangi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gopir. Iya. Sebuah bahtera dari kayu gopir. Terus Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. ya, nanti ditutup sambungan papan tutup supaya jangan bocor. Ya, dipakal dengan gala-gala dan ter. Terus Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya. nah, berapa hasta panjangnya? 300 hasta. Ya. 300. Ya, terus 50 hasta lebarnya. 50 hasta lebar. Itu perintah. Perintah. Teori perintah. Terus Dan 30 hasta tingginya. ya, 30 hasta tingginya. Berapa panjangnya tadi? 300. Lebarnya 50. Tingginya bertingkat
bawah, tengah, atas. Keselamatan. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 tingkat. Amin. Siapa di dalam, selamat. Amin. Kita di dalam Tuhan selamat. Ya, terus perhatikan. Udah selesai tadi? Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sahasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Jadi itu tadi buatlah, itu perintah. Ya. Ayatnya 22, lompat saja. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Iya. Demikianlah Nuh dilakukannya. Membuat bahtera tepat. Tepat. Tidak sedikit pun menyimpang. Ya. Tidak sedikit menyimpang. Setelah semua selesai, Tuhan berkata, masuklah. Masuklah. Ayatnya yang pasal yang 7 ayat 1. Perhatikan. Suruh masuk. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan sisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Iya. Disuruh apa? Masuk. Masuk. Binatang berpasang-pasangan, kuda 1 pasang. Tapi yang halal berapa pasang? 7 pasang. Ayam 7 pasang. Sapi 7 pasang. Lembu 7 pasang. Ya. Kuda 1 pasang. Pokoknya yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Ya. Nanti makanan. Makanan si apa nih? Nuh juga. Ya. Jadi makanan mereka. Jadi dikumpulkan begitu banyak makanan. Bekal. Ya, selama air bah itu. Jadi itu namanya mengerjakan keselamatan. Ya, kemudian turunlah hujan lebat. Selama 40 hari, 40 malam, hujan lebat tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Awalnya mungkin mengira ini hujan biasa. Kok sudah sehari kok enggak berhenti. Udah 2 hari. 3 hari. 10 hari. Sampai berapa hari? 40 hari. 40 malam. Naiklah. Air melambunglah mulai kapal. Orang mulai cari perlindungan keselamatan. Ketika hukuman datang baru manusia mencari apa? Keselamatan. Sudah terlambat. Sudah apa? Terlambat. Jadi kita sekarang ini bukan mencari selamat. Kita sudah selamat. Kita mengerjakan keselamatan. Sampai ke ruang apa tadi? Ruang Maha Kudus sempurna. Wah, kalau udah sempurna seperti Elia dan Henok. Elia dan siapa? Henok. Henok itu kan umurnya 365 tahun. 300 itu keliling tabernakel. Ini 50. Tambah 50 berapa? Tambah 100. Tambah 100. 360. Jumlah tiang ini sini. Ini 20. Sini 20. Jadi berapa? Di sini 10. Sini 10 jadi berapa? Berapa? 60. 360. 5-nya tingginya ini 5. Ya, ini tingginya apa? Tingginya berapa? 5. 365. Itulah Henok. Itulah Henok. Pas
365 tahun umur. Tidak pernah berbuat dosa. Nggak pernah berbuat dosa. Terutama dengan mulut dan mata. Dari mata turun ke hati. Jaga mata. Amin. Amin. Karena kalau melihat dari atas ke bawah, padahal sudah punya suami, punya apa, istri. Halo, betul atau benar? Ya. Ini mengerjakan apa tadi? Keselamatan. Sampai sempurna. Ruang Maha Kudus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai ke ruang Maha Kudus. Sampai sempurna. Sempurna tubuh, jiwa, roh. Itulah perjuangan. Kalau udah sempurna, Maranatha Tuhan datang, saudara dapat sayap. Dapat apa? Sayap. Diberikan sayap burung nasar. Diberikan apa? Sayap. Nanti melewati 3,5 tahun. 3,5 tahun. Zaman aniaya. Setelah 3,5 tahun, kemana? Hah? Kemana? Kerajaan 1.000 tahun. Dari kerajaan 1.000 tahun kepada Yerusalem baru. Pertama tadi kemana? Padang gurun. 3,5 tahun. Jauh dari mata ular, setan, naga, gak bisa lihat. Gak bisa tahu. Ya, setelah itu baru kerajaan 1.000 tahun. Ini nanti jadi raja ini. Kalau perempuan jadi apa itu? Ratu. Gak ada di dunia ini 1.000 tahun jadi raja ya. Paling lama kalau saya Ratu Elizabeth hampir 100 tahun ya. Kalau nggak salah 100 tahun. Ya, ratu. Ya, hebat. Ya. Di dunia 1.000 tahun nanti kekal di surga. Amin. Kekal. Tanpa batas. Tugas kita sekarang, kerjakanlah keselamatan. Amin. Sudah percaya, semua sudah percaya. Sudah. Tapi bertobat sudah enggak bertobat? Halo, udah bertobat enggak? Percaya sudah nih, ya, udah percaya. Ini bertobat. Bertobat. Apa tadi artinya bertobat? Berhenti berbuat dosa. Itu kan kata Tuhan kepada perempuan yang tertangkap berbuat dosa. Berbuat apa? Apa dosa? Nggak usah disebut lah ya. Berbuat dosa. Berbuat dosa. Jangan ulangi berbuat dosa. Ya, berhenti berbuat dosa. Ya, saya yakin perempuan ini mungkin selama ini dia menjual diri untuk kehidupan. Nggak tahu sudah berapa laki-laki yang sudah digauli sama dia. Ya, tapi demi keselamatan. Amin. Demi hidup kekal. Keinginan daging harus dimati. Harus dimati. Karena yang membuat manusia susah itu dosa. Alkitab mengatakan, kenapa manusia hidup mengeluh? Pernah saudara mengeluh? Halo? Pernah mengeluh? Ya. Apa yang biasa dikeluhkan manusia? Hah? Apa? Duit. Terus apa lagi? Sakit. Terus? Keluarga. Naon duit tah? Hah? Capek mikirin ya.
Pikir nggak ada solusinya. Aduh, pening. Jadi apa? Pening. Coba ini buntu lagi, coba ini buntu lagi. Ya. Kan manusia kan begitu, kalau ada masalah selalu mencari jalan keluar. Iya kan? Betul nggak? Ada masalah, cari jalan keluar. Oh, udah ketemu. Enak, iya kan? Tapi kan ini pakai duit lagi. Nggak mampu aku duit. Mentok sudah. Mentok. Cari lagi jalan lain. Oh, ini bisa nih. Tapi kudu pakai backing. Nggak punya backing lagi. Berhenti lagi. Buntu. Apa? Buntu. Pernah saudara menghadapi buntu? Jalannya buntu? Sering? Atau masih buntu sekarang? Kalau sudah buntu, angkatlah tanganmu. Kalau sudah buntu apa? Angkat tangan. Apa artinya angkat tangan? Berserah. Berserah. Duh, kalau kita angkat tangan, Tuhan, kalau Tuhan turun tangan, pasti beres. Amin. Amin. Jalan terbuka. Iya kan, begitu kan? Buntu, laut di depan, musuh di belakang, kiri kanan, Baal Sepon. Baal Sepon, pencobaan. Belakang Firaun, keretanya, kudanya, di depan Laut Merah. Mati sudah. Terjepit. Sinonimnya terjepit apa ya? Sinonim terjepit. Kepepet bukan? Apa? Kepepet. Terjepit. Kepepet. Naon duit ah? Sinonimnya kejepit apa itu? Hah? Kegencet. Udah kegencet aku ini. Aduh. Kegencet. Udahlah, akhirlah ini sudah. Akhir dari masa hidup, karir sudah mau berakhir. Bagaimana tadi jalan keluarnya? Berserah, mengangkat tangan. Berserah. Kalau sudah berserah, Tuhan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan apa kan? Turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhannya angkat. Wush, begitu Musa angkat tangan, karena memang di belakang musuh kereta Firaun, kudanya, ya kan, di depan Laut Merah, kiri kanan Baal Sepon, gunung-gunung terjepit. Sudah, aduh, matilah aku ini. Mati. Udah terjepit. Makin lama makin kejepit dia, makin kejepit. Aduh, kejepit. Aduh, kerasa sekali kejepit. Kalau kejepit kerasa enggak? Kalau lega kerasa enggak? Enak, lega, aduh, enak. Kalau kejepit, aduh. Kejepit. Saat terjepit itulah angkat tangan. Apa yang datang? Angin di timur. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin. Amin. Jadi angin itu Roh Kudus. Yesus sudah di sorga, Roh Kuduslah penolong. Amin. Penolong. Waktu kita terjepit. Waktu kita apa? Terjepit, penolong. Makanya salah satu nama Roh Kudus itu penolong, penghibur, kuasa Tuhan. Ya kan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Ya, nanti aku utus penolong, Parakletos, penghibur. Saat kita dalam kesulitan, aduh, sudah buntu semua. Menekan kiri, menekan kanan, aduh,
rasanya hidup teh. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Amin. Nanti Roh Kudus akan datang menolong saudara. Amin. Nah, saudara, iya, pulang nanti beres semua. Karena ibadah itu berguna untuk segala hal. Baik untuk hidup sekarang dan hari esok. Amin. Hari esok berguna. Makanya kalau ibadah jangan terpaksa. Jangan karena dipaksa. Harus dengan rela. Ini pesta seperti apa? Ini ibadah seperti pesta. Seorang raja dia menyuruh hamba-hambanya kepada para undangan. Ya, datanglah. Segala sesuatu sudah tersedia. Yang satu bilang, saya baru beli lembu. Coba dulu. Maaf, saya nggak bisa datang. Coba lembu. Berapa lembu 5 pasang kalau nggak salah ya. Baru membeli 5 pasang lembu. Wih, kaya raya ya. Berarti 10 kan? 5 pasang. Terus yang satu lagi bilang, apa? Baru melihat ladang, bongkar lagi. Lihat ladang itu baru beli. Terus satu lagi, apa bilang? Baru kawin. Masih bulan madu. Jadi maaf saya nggak bisa datang. Semua berdalih. Manusia itu kalau soal ibadah banyak dalihnya. Banyak apa? Dalihnya. Terkadang dicari supaya nanti ada alasan. Apalah nanti bisa kira-kira alasan saya. Dicari-cari alasan. Bukannya mencari jalan supaya datang ibadah. Mencari alasan supaya jangan datang ibadah. Betul atau benar? Padahal sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Yang diminta cuman iman. Cuman apa? Percaya. Betul kan? Imannya tidak usah besar segede bola. Cukup sebesar biji sesawi. Iman itu dari mana? Mendengar firman. Timbul iman. Ada iman, selesai, beres. Amin. Ingat seruan Tuhan di atas kayu salib. Terakhir adalah sudah selesai. Amin. Jadi Tuhan datang menyelesaikan. Kalau manusia bisa menyelesaikan, nggak perlu Tuhan datang. Betul kan? Tapi manusia tidak bisa menyelesaikan. Makanya dia turun. Turun ke bawah. Betul kan? Dari sorga ke bumi. Dari bumi ke bagian bumi paling bawah. Iya kan? Kembali lagi ke bumi. Kembali lagi ke sorga. Kalau kita pengalamannya baru di dunia. Udah pernah ke bagian bumi? Paling bawah? Belum ya. Belum ya. Baru pengalaman di bumi. Kalau Tuhan di sorga udah pernah. Udah pernah. Baru di dunia. Masuk ke alam maut. Pernah. Bangkit di dunia lagi. Kembali lagi ke sorga. Nanti akan datang kembali. Menjemput kita. Tapi kita harus sudah sempurna. Percaya, bertobat, dibaptis, giat ibadah. Itu namanya mengerjakan keselamatan. Jadi giat ibadah umum seperti sekarang. Ibadah PA, ibadah doa penyembahan. 3 ibadah pokok. Ini ibadah ini hubungan kita dengan Allah Roh Kudus. Kalau ini hubungan kita dengan Allah Anak. Perjamuan suci, roti yang dipecah-pecah. Itu kan Tuhan Yesus kan, inilah dagingku, inilah darahku. Baru ini penyembahan Allah Bapa. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh kebenaran firman-Nya Roh Kudus. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Itu namanya mengerjakan keselamatan. Berarti saudara sudah masuk hitungan. Nuh selesai membangun bahtera. 3 tingkat. Ya kan?
bawah, tengah, atas, sampai sempurna. Ruang Maha Kudus. Sempurna, selamanya sempurna. Walau datang badai, datang apapun, tetap perahunya, bahteranya kuat. Amin. Selamat. Dia lihat orang lain, tetangga saya, aduh sayang. Saudaranya yang lain habis. Cuma 8 yang selamat, ya kan? Kan Nuh pengkhotbah disebut pengkhotbah kebenaran. Nah, datang sebentar lagi datang air bah, ayo tobat nggak mau dia, nggak mau. Disebut pemberita kebenaran. Jadi sambil bikin bahtera sambil khotbah, beritakan kebenaran bahwa akan ada air bah. Tapi manusia tidak mau. Kerjanya apa waktu itu? Makan, minum, kawin dan mengawin. Sudah kawin lagi, sudah kawin lagi sebagai tahu berapa kali kawin. Kerjanya makan, minum, kawin, dan mengawin. Kalau ada yang seperti itu, tobatlah, saudara. Bertobat. Jalan terpendek bertobat. Amin. Apa jalan terpendek? Tobat. Begitu bertobat, apa artinya bertobat tadi? Berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Supaya jangan terjadi yang lebih parah. Yang lebih sulit. Hidupmu lebih sulit. Begitu bertobat saudara, tangan Tuhan menerima. Amin. Seperti anak yang hilang. Diberi apa? Cincin kasih. Sembelih lembu tambun. Itu korban pendamaian. Penghapus dosa. Karena orang kaya harus lembu. Ya kan? Nah, kita patut bersuka cita. Sebab anakku sudah mati, hidup kembali. Sudah hilang, didapat kembali. Kita patut bersuka cita. Diundang para tetangga. Pesta sukacita. Satu orang bertobat. Malaikat Allah bersuka cita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Semuanya. Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampun. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu singar saja. Jemaat tundukkan kepala. Tuhan selalu ampuni. Ya, Tuhan mengampuni orang yang datang mengaku dosanya. Datang mengaku dosa. Karena dosa ini yang membuat susah, sulit, saudara.
Penghambat doa adalah dosa. Kan ingat salah. Tapi walau dosamu merah seperti kermisi, merah seperti kain kesumba, Tuhan ubah menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Tuhan selalu ampuni. Ya, Tuhan mau mengampuni. Kalau saudara bertanya, kenapa hidupku susah, menderita, sulit segala, susah majunya saya, dosa. Akui sekarang, datang pada Tuhan. Ya Tuhan, saya mengaku berbuat dosa. Begitu saudara mengaku, pengampunan terjadi. Hidupmu damai, doamu berkuasa. Tuhan ampuni, Tuhan lupakan dosa-dosamu, dan doamu berkuasa. Doa yang berkuasa maksudnya doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang dikabulkan. Mari, sekali lagi kita pakai berdiri. Kita pakai, kita nyanyikan nyanyian. Tuhan Selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu dia takkan ingat salahku. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu Tuhan selalu ampuni kodam. Tuhan selalu ampuni. Sembah dia sejenak, datanglah pada Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Benar Tuhan, kami mengalami banyak kesulitan, kegelisahan, ketakutan. Banyak hambatan yang kami hadapi. Rintangan demi rintangan begitu banyak kami hadapi. Karena dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hari ini kami mengaku, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Terimalah kami seperti anak yang hilang. Kami mengaku semua dosa kejahatan kami. Peluklah kami, belailah kami Tuhan. Belai dengan tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau berbisik pada kami. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, hati kami pun senang sekarang. Damai kami miliki, sukacita kami miliki. Kuasa sudah ada pada kami sekarang. Mujizat menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengampunan, kuasa, dan mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan untuk kas. Kita nyanyikan nyanyian besarkan nama Tuhan. Ya, besarkan nama Tuhan. Ya, untuk kas ya.
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, marilah pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Ketika kita ditebus dengan darah-Nya, kita menjadi milik Tuhan. Amin. Kalau kita jadi milik Tuhan enak ya. Betul nggak? Milik presiden udah enak ya, mempelainya presiden istri apalagi kita miliknya Tuhan, mempelainya tuh bahagia kan? Tiap hari bahagia. Ya, ini jadwal ibadah. Ya, ada ibadah doa, PA, ibadah remaja muda, ibadah umum. Ya, kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa. Ya, kita doakan Ibu Lydia, Opo Romando perempuan, Bu Eli, Bu Iin Juwaria, Cimemei, Saudara Andreas, Cinonyo. Ya, kita doakan. Ya, doa orang benar. Besar kuasanya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, sakit penyakit. Bilur-bilur-Mu yang ajaib adalah obat yang paling mujarab. Dan firman yang didengar itu juga obat yang paling mujarab. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Eli juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Iin Juwari juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cimeme juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudara Andreas juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Cinyonyo juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami amini doa-doa dan firman-Mu. Mujizat pasti terjadi pada kami. Kami hidup dari mujizat Tuhan. Di tengah dunia yang sukar, bersama Tuhan kami bisa menyelesaikan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu turun atas kami, atas bangsa Indonesia, dari Pak Presiden sampai seluruh gubernur, bupati, wali kota, muspika kecamatan, Pak RW, Pak RT. Berkati negara-negara konflik juga. Sadarkan para raja panglima supaya mereka mau berdamai. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa sukacita
damai, ketenangan dari Tuhan, dan keberhasilan menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan berkati.